Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dian Ulansari, Magister Akuntansi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum pengauditan. Baik, saya Al-Fadri sebagai moderator akan memandu berjalannya presentasi dari kelompok 4, kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Al-Fadri, rekan saya Epatriani, Desti Ananda Putri, Nabila Prameswari, dan Gita Maesyarani. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada rekan saya untuk membacakan materi pada hari ini. Kepada rekan Epa, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pada kelompok kami yang berjudul Laporan Portofolio Audit Lapangan Studi Kasus Toko BP Perlengkapan Harian, yaitu adalah latar belakang pelaksanaan AMI, Audit Mutu Internasional, merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas yang ditetapkan dan menjadi besar dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu yang ingin dicapai dalam manual mutu. Yang berikutnya ada tujuan pelaksanaan AMI. Yang pertama itu ada memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal. Yang kedua ada memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan program studi akuntansi S1 yang terdapat di dalam standar mutu. Yang ketiga itu memetakan kesiapan program studi akuntansi S1 dalam peningkatan mutu program studi. Dan yang keempat ada memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu terkait penilaian pembelajaran. Yang terakhir itu ada mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan penilaian pembelajaran di program studi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Desti Ananda Putri. Kepada Desti, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh Eva tadi. Area dan objek audit mutu internal. Area auditnya yaitu A03, standar proses penjualan, A04, standar penilaian penjualan, A08, standar pengelolaan penjualan. Objek auditnya yaitu di toko BP perlengkapan harian. Pelaksanaan audit mutu internalnya, auditor 1, yang pertama M. Al-Fajri, auditor 2, Nabila Prameswari Putri Bungsu, auditor 3, Eva Triani, auditor 4, Gita Maesyarani, dan auditor 5, Desti Ananda Putri. Waktu pelaksanaan audit mutu internal, waktu pelaksanaan AMI-nya yaitu tanggal 12 Juni 2024. Baik, untuk laporan hasil audit akan disampaikan oleh rekan saya Nabila Prameswari. Kepada Nabila, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh Desti Ananda Putri. Hasil audit nomor temuan yang pertama, usaha toko BP perlengkapan harian memiliki surat izin usaha. Yang kedua, lokasi pemasaran sangat strategis karena berada di Pasar Lubuk Linggau. Yang ketiga, strategi pemasaran yang cukup efektif. Yang keempat, terorganisasinya usaha karena memiliki 4 karyawan. Yang kelima, usaha toko BP perlengkapan harian tidak memiliki laporan keuangan dan catatan transaksi seperti nota pembelian barang dan penjualan barang. Yang terakhir, tidak cukup memiliki lokasi yang luas karena keterbatasan toko usaha yang sempit sehingga banyak barang yang menumpuk. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Gita Maesyarani. Kepada Gita, dipersilakan. Baik, ini adalah permintaan tindakan koreksi
Yang pertama yaitu usaha toko BP perlengkapan harian memiliki surat izin usaha. Tindakan koreksinya adalah surat izin usaha memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi sebuah bisnis atau usaha, seperti legalitas dan kepercayaan konsumen terhadap usaha tersebut dan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua yaitu lokasi pemasaran sangat strategis karena berada di pasar Lubuk Linggau. Tindakan koreksinya itu adalah memiliki tempat usaha yang strategis, tentu salah satu keuntungan bagi setiap pelaku usaha. Tinggal bagaimana usaha tersebut dapat bersaing dengan usaha yang lain. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang cukup efektif. Dengan manfaat pasar sebagai penarik minat konsumen, hal ini dapat menjadi poin plus karena tidak terlalu sulit untuk melakukan strategi dalam pemasaran. Tetapi hal ini perlu inovasi yang dilakukan terhadap usaha tersebut supaya dapat tetap berkembang dengan tengahnya persaingan. Yang keempat adalah terorganisasi usaha karena memiliki 4 orang karyawan, yaitu untuk menjalankan usaha di tempat yang ramai seperti pasar. Tentu dengan banyaknya karyawan akan sangat membantu dalam penjualan produk, tetapi perlu diingat juga terkait jumlah karyawan yang diperlukan. Yang kelima, usaha toko BP perlengkapan harian tidak memiliki catatan atau laporan keuangan seperti nota, pembelian barang, dan juga penjualan barang. Dalam periode berikutnya, perlu dilakukan pencatatan dan penjurnalan supaya mengeluarkan dan pendapatan dapat diketahui secara signifikan, juga dapat membantu pelaku usaha untuk pengambilan keputusan untuk memenuhi standar akuntansi. Yang terakhir itu adalah tidak cukup memiliki lokasi yang luas karena keterbatasan toko yang sempit sehingga banyak barang yang menumpuk. Tindakan koreksinya adalah perlu inovasi dalam segi pembangunan dan tempat usaha supaya barang-barang dapat disusun dengan rapi agar terhindar dari kerusakan dan dapat memberi kenyamanan konsumen. Baik, terima kasih Eva, Desti, Gita, dan Nabila. Rekan saya sudah membacakan materi dan presentasi kali ini. Izinkan saya untuk membacakan isi. Laporan audit mutu internal telah dilaksanakan dan didapatkan hasil yang berupa temuan-temuan di usaha toko BP perlengkapan harian yang belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang telah ada. Oleh karena itu, pemilik usaha harus memperhatikan lebih detail usahanya supaya dapat terorganisasi dengan baik, sehingga usaha yang dijalani dapat lebih tertata dengan baik. Baik, mungkin cukup presentasi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.